anak tidak sekolah di Nusa Tenggara Timur ini, kita di tahun 2024 itu menyumbang sekitar 170.000 lebih dari 2,2 juta anak tidak sekolah di Indonesia. Gerakan kembali ke sekolah yang kita singkat sebagai Gembala untuk memastikan anak usia 7-18 tahun itu, baik yang putus sekolah, yang tamat tidak melanjutkan pada jenjang berikutnya, atau yang tidak bersekolah, kita dorong supaya itu mereka kembali bersekolah untuk menikmati hak-hak mereka. Berharap agar yang pertama, semua anak usia 7-18 tahun di Nusa Tenggara Timur itu bisa menikmati haknya untuk mengikuti pendidikan, untuk belajar di sekolah. Yang kedua, semua mereka yang ikut belajar di sekolah kemudian juga bisa dipenuhi dari sisi kualitas. Oleh karena itu ketika nanti mereka kemudian nanti tamat, mereka kemudian keluar sebagai output dari sekolah atau satuan pendidikan tempat mereka belajar dengan kualitas yang baik, yang juga bisa bersaing dengan tamatan-tamatan satuan pendidikan yang sederajat di wilayah lain di Indonesia ini. Itu harapan saya. Kemudian yang berikut, saya ingin juga sekolah itu sebagai tempat penanaman nilai-nilai dasar pembentukan karakter generasi bangsa ini. Kita memang kepingin menghasilkan anak-anak Indonesia yang cerdas, tetapi lebih daripada itu anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang berkarakter, sehingga kecerdasan mereka yang dilengkapi dengan karakter yang baik akan menumbuhkan mereka sebagai insan yang memang pantas untuk bersaing dalam kehidupan sosial di masyarakat setelah mereka lepas dari bangku pendidikan. Saya kira dukungan sumber daya cukup banyak. Setiap sekolah itu ada bantuan operasional sekolah yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu kita akan mendorong sekolah untuk menggunakan bantuan operasional sekolah berdasarkan rapot pendidikan mereka. Mereka mengenal masalah yang ada di sekolah-sekolah mereka, lalu kemudian mereka merencanakan kegiatan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah mereka. Sehingga hari ke hari mereka kemudian bisa berubah lebih maju. Jadi perencanaan peningkatan kualitas di sekolah itu berdasarkan persoalan-persoalan yang ada di sekolah itu, sehingga perencanaan itu merujuk pada kebutuhan yang ada di sekolah itu. Lalu kemudian kita memastikan dengan dukungan baik block grant maupun spesifik grant itu akses untuk anak-anak kita 7-18 tahun ke bangku pendidikan itu bisa terbuka. Jadi kemudian lalu kita ingin juga kualitas guru bisa kita tingkatkan. Nah, tahun ini kita juga akan bekerja sama. Tadi sudah ada penandatanganan kesepakatan perjanjian kerjasama dengan Yayasan Cakrawala Pendidikan NTT, yang kita akan sama-sama mendorong peningkatan kualitas guru. Dengan berkolaborasi, mereka juga punya sumber daya, sekolah punya sumber daya, kita bertemu di satu tujuan yang sama, kita ingin membangun kualitas guru. Karena apa? Kunci peradaban ini sebenarnya kalau kita mau buka, itu ada di guru. Guru yang berkualitas itu kita harapkan kemudian bisa mentransfer teknologi dan pengetahuan kepada anak-anak didik atau siswanya. Lalu kemudian yang berikut, kita juga mendorong upaya-upaya lanjutan ke depan, karena sekarang model penentuan kelulusan adalah dengan ujian sekolah. Oleh karena itu kita harus memastikan juga dengan pendekatan ujian sekolah semua anak berpeluang untuk lulus menyelesaikan tingkat pendidikan pada jenjang pendidikan mereka, tetapi juga kita mesti memastikan membekali mereka dengan kualitas-kualitas yang baik agar mereka mampu bersaing ketika mereka melanjutkan pendidikan teristimewa. Yang tamat SMA, mereka harus melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi. Mereka harus bisa bersaing untuk mengerjakan soal-soal yang terstandarkan secara nasional. Nah, ini kita lakukan pendampingan sesuai arahan Bapak Penjabat Gubernur. Kita untuk sementara ini kita memulai di Kota Kupang, beberapa sekolah dengan sekian rombongan belajar. Kemudian guru-guru akan melakukan pendampingan. Namun sebelum itu guru-guru akan dibekali oleh para dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Undana untuk memastikan supaya guru-guru ini bisa melakukan pendampingan dengan baik dan benar. Karena ukuran kualitas pendidikan kita itu adalah ketika output kita itu bisa bersaing
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikut, ataukah untuk pendidikan vokasional mereka bisa bersaing di dunia kerja. Itu yang kita mau capai ke depan. Karena apapun yang kita kerjakan di dunia pendidikan, ujungnya kita akan diukur seberapa kualitas yang kita hasilkan dari lembaga pendidikan itu. Kita mengejar ke sana. Semua yang dikerjakan, peningkatan kualitas guru, pembukaan akses layanan pendidikan, kemudian dukungan operasional sekolah dan lain sebagainya, tujuannya satu, meningkatkan kualitas tamatan satuan pendidikan. Itu yang kita ingin capai. Saya kira tantangan terbesar saat ini juga adalah yang saat ini kita tahu bahwa perkembangan teknologi demikian pesat. Dengan perkembangan teknologi ini, kemudian siswa-siswi itu cenderung terjebak pada pemanfaatan teknologi yang tidak produktif. Misalnya begitu banyak waktu yang mereka gunakan untuk kegiatan-kegiatan, misalnya bermain game dengan menggunakan gadget yang diberikan oleh orang tua. Lalu kemudian mereka terjebak pada cara-cara mendapatkan pengetahuan yang praktis dan instan. Misalnya mereka cari aplikasi yang gampang dengan mudah. Mereka jadi minat membaca mereka kemudian menjadi berkurang karena mereka bisa temukan itu dengan cepat di media sosial dengan durasi yang pendek, bisa memberikan jawaban. Tapi konteks pengetahuan secara utuh anak-anak itu tidak kita dapatkan. Walaupun juga kemudian di wilayah-wilayah yang masih di perkampungan kita, anak masih dilihat sebagai tenaga kerja, itu juga menjadi tantangan. Sehingga ketika anak harus bersekolah, tetapi ketika misalnya orang tua harus panen di kebun, atau harus misal orang tua sakit, harus mengembalakan ternak, anak kemudian tidak bisa bersekolah, harus menggantikan bapaknya untuk mengembalakan ternak. Atau anak harus membantu orang tua di kebun. Apalagi ketika anak misalnya ada ujian, ya kemudian ada kerja dan lain sebagainya, anak memang harus terpaksa membantu orang tuanya karena mereka juga dilihat sebagai tenaga kerja di dalam keluarga. Lalu kemudian yang berikut adalah tantangan berikut adalah guru harus terus meningkatkan kompetensi dan kualitasnya. Karena perkembangan teknologi itu membawa ke depan anak-anak begitu banyak kemajuan. Guru harus lebih siap, guru harus selalu satu langkah lebih di depan siswanya. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas guru terus kita dorong. Sekarang dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu mendorong guru penggerak untuk melahirkan guru-guru yang berkualitas. Lalu kemudian juga guru-guru itu supaya bisa melihat siswa itu sebagai mitra belajarnya. Sehingga siswa itu bisa diberikan ruang, dia bisa bertumbuh potensinya. Karena dia diberikan ruang untuk mengembangkan potensi diri. Lalu kemudian yang berikut, kalau misalnya guru tidak kita tingkatkan kompetensinya, maka bisa jadi siswa bisa lebih bahkan bisa beberapa langkah di depan. Sehingga ketika guru masih mengajar dengan berdasarkan textbook yang kemarin, sementara siswa sudah hari ini membaca koran, misalnya membandingkan persoalan dengan kasus hari ini misalnya, kemudian akan terjadi perbedaan di situ. Ini juga bisa menjadi hambatan-hambatan dan kendala ke depan. Tetapi kita bisa carikan jalan keluar dengan terus mendorong peningkatan kualitas guru. Lalu kemudian tantangan yang berikut, anak-anak kita sebetulnya cukup cerdas, tetapi mereka tidak dilatih dengan kemampuan-kemampuan untuk supaya mengerti, membaca sebuah narasi-narasi dengan misalnya, cari kalimat kuncinya di mana, kata kuncinya di mana. Ini kemudian menjadi soal ketika anak-anak kita mengikuti seleksi, apakah sekolah ikatan dinas, sekolah kedinasan, apakah masuk perguruan tinggi yang berkualitas baik. Misalnya itu kesulitan ketika bertemu dengan soal-soal begitu, mereka kesulitan untuk mengerti sebetulnya kalimat kuncinya di mana, kata kuncinya. Fokus pada itu, kemudian akan bisa lebih mudah menjawab karena satu narasi biasanya ada 5 sampai beberapa soal lebih. Nah, itu ketika dia tidak bisa mengerti narasi ini, kemudian sekian soal pasti tidak bisa dia jawab dengan baik. Nah, ini tantangan kita ke depan. Satu persoalan juga tadi ingin saya sampaikan, anak tidak sekolah di Nusa Tenggara Timur ini, kita di tahun 2024 itu menyumbang sekitar 170.000 lebih dari 2,2 juta anak tidak sekolah di Indonesia. Kita menyumbang 170.000 lebih. Nah, ini juga soal semua anak mempunyai hak untuk kembali ke sekolah, untuk tetap bersekolah. Karena itu hak anak, negara menjamin hak itu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggandeng mitra. Karena kerja membangun pendidikan adalah sebuah kerja besar.
Pemerintah butuh dukungan, oleh karena itu kita menggandeng para mitra. Misalnya hari ini kita menandatangani perjanjian kerjasama dengan UNICEF, mendorong gerakan sebuah komitmen untuk gerakan moral kembali ke sekolah. Gerakan kembali ke sekolah yang kita singkat sebagai Gembala, untuk memastikan anak usia 7-18 tahun itu, baik yang putus sekolah, yang tamat tidak melanjutkan pada jenjang berikutnya, atau yang tidak bersekolah, kita dorong supaya itu mereka kembali bersekolah untuk menikmati hak-hak mereka. Lalu kemudian kita juga bekerja sama dengan Yayasan Cakrawala Pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi guru. Lalu kemudian dengan dukungan APBN melalui Specific Grant maupun Block Grant, kita terus dorong pembangunan ruang kelas baru dan fasilitas lain dalam rangka meningkatkan ruang kesempatan bagi anak-anak untuk belajar, dalam kata kuncinya itu akses untuk belajar. Lalu kemudian yang berikut, kita terus dorong juga supaya orang tua itu bermitra dengan guru di dalam membangun kualitas pendidikan anak. Kita berharap betul dukungan orang tua, karena guru tidak bisa bekerja sendiri untuk membangun kualitas anak. Guru harus didukung oleh orang tua. Satu contoh misalnya, pada saat pembagian laporan pendidikan, itu kebanyakan orang tua menitipkan pada saudara atau kakaknya yang nanti mengambil rapor pendidikan. Padahal orang tua harus datang ke sana untuk mengikuti perkembangan anak, mendengar langsung dari guru. Anak ini bermasalah di sini, oleh karena itu harus diberikan perhatian. Atau misalnya anak ini sering mengantuk di kelas, apakah karena dia mungkin diberi beban kerja yang lebih di rumah? Itu hal-hal seperti itu yang bisa kita dorong. Karena orang tua tidak bisa menitipkan anaknya pada sekolah saja untuk menjadi anak yang sehat cerdas. Orang tua harus berperan aktif di dalam rangka membangun itu. Bermitra, bekerja sama dengan guru untuk membangun anak di sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas mereka di setiap jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Ya, di momentum Hari Pendidikan Nasional yang ke-65, 2 Mei tahun 2024 ini, kita kemudian berharap agar semua kita yang bergerak di sektor pendidikan itu harus memiliki pride atau kebanggaan bahwa kita ada di dalam sebuah tim kerja besar yang melaksanakan tugas negara sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tertulis pertama tujuan negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, kata kuncinya adalah pendidikan. Oleh karena itu semua saja insan-insan pendidikan, para guru, kemudian siswa, kemudian orang tua murid, dan para pemerhati pendidikan, mari kita bahu-membahu untuk bekerja sama membangun kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur, kemudian memberi ruang sebesar-besarnya bagi anak-anak kita untuk bisa menikmati haknya untuk menikmati pendidikan. Lalu kemudian juga saya juga bertekad untuk menjadikan Dinas Pendidikan ini sebagai rumah besar bagi semua insan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Semua guru yang dalam kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur boleh datang ke dinas ini, boleh kemudian berdiskusi persoalannya apa, mari kita cari jalan keluar bersama. Ini rumah kita bersama, mari di rumah ini kita duduk bicara, kita diskusikan, lalu kita rencanakan apa yang harus kita lakukan yang terbaik bagi NTT ke depan supaya NTT tetap bisa bersaing. Ingat, NTT punya sejarah yang luar biasa, NTT pernah menghasilkan pemimpin-pemimpin hebat, orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas itu akan terus tumbuh apabila kita memperhatikan pendidikan, baik dari tingkat dasar maupun sampai tingkat menengah, bahkan sampai pendidikan tinggi. Selamat Hari Pendidikan untuk semua insan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Mari bergandengan tangan, bersatu padu, membangun kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur menuju NTT yang maju dan sejahtera.